ketika nanti pelaksanaan distribusi, setelah datanya kita terima, maka teman-teman pemerintahan desa kita harapkan bisa membantu, baik membantu penyelenggara multiplexing ataupun membantu pemerintah dalam hal ini Kominfo dalam proses distribusinya. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Yang pertama, telah hadir di tengah kita Insinyur Marveld B. Situmorang, MT. Beliau Direktur Pengembangan Pita Lebar Kementerian Kominfo. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, para narasumber yang saya hormati, dan juga peserta webinar dari seluruh wilayah Indonesia ya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Tadi Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa juga sudah menyampaikan bahwasanya pada tahun ini, tepatnya di 2 November 2022, kita akan beralih sistem teknologi penyiaran kita dari analog ke digital, atau yang disebut dengan analog switch off. Makanya ada 4 parameter yang Kominfo perhatikan untuk melaksanakan atau melakukan persiapan pelaksanaan ASU ini. Salah satunya itu dukungan perangkat, yaitu kesiapan masyarakat menerima siaran ketika berubah dari analog ke digital. Khusus lagi kesiapan masyarakat keluarga miskin, yang kalau siaran ini berubah harus tetap bisa menerima siaran televisi dengan bantuan dari pemerintah dan penyelenggara multiplexing, yaitu berupa set-top box, alat bantu untuk menerima siaran televisi. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwasanya dalam konteks ASU ini ada 341 kabupaten kota yang terdampak. 173 sisanya dari 514 kabupaten kota yang kita miliki saat ini itu tidak terdampak karena saat ini juga memang tidak ada siaran di wilayah-wilayah tersebut. Jadi 341 kabupaten kota inilah yang kita coba kompilasi keluarga-keluarga miskinnya, yang datanya nanti dari teman-teman pemerintahan desa menyampaikan secara berjenjang untuk kita kompilasi atau kita datakan, kita kumpulkan untuk diberi bantuan set-top box. Nah, saya coba meng-highlight ini, jadi Bapak Ibu peserta webinar, sebagai informasi, jumlah rumah tangga yang saat ini memiliki televisi analog, yang kalau siarannya berubah dari analog ke digital atau analog switch off, itu ada sekitar 56,9 juta rumah tangga, yang kalau ini berubah maka televisi di rumahnya itu tidak akan bisa menerima siaran. Nah, dari 56,9 juta ini hanya 1,46 juta itu yang eligible ataupun yang sudah digital. Jadi kalau teknologinya berubah dari analog ke digital, TV-nya tetap bisa menerima siaran. Nah, meskipun ada 56,9 juta yang punya TV analog, tapi tidak semuanya itu digunakan untuk menerima siaran TV analog secara free to air. Ada juga yang lewat parabola, ada juga yang lewat TV berlangganan, ada juga yang dipakai untuk monitor misalnya. Jadi populasi TV analog sebesar 56,9 juta itu hanya 28,8 juta yang dipakai untuk melihat siaran televisi secara lewat siaran analog free to air atau
pakai antena seperti yang ada di gambar sebelahnya. Nah, kemudian dari 28,8 juta itu, data sementara yang kita dapat dari Kemensos, itu ada 6,7 juta rumah tangga miskin atau yang terdampak ASO di 341 kabupaten kota. Inilah yang mau diadres ataupun mau diintervensi agar diberikan bantuan set-top box baik oleh penyelenggara multiplexing atau penyelenggara TV maupun oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu sisanya sebenarnya harus menyediakan STB lewat mandiri atau secara beli sendiri. Nah, ini juga yang perlu disosialisasikan oleh teman-teman pemerintah desa ke masyarakat gitu. Andaikan dia tidak masuk dalam 6, juta dengan angka sementara ini ya, angka sebenarnya nanti sesuai dengan data usulan dari pemerintah desa secara berjenjang. Andaikan mereka tidak masuk dalam kelompok itu, maka dari mulai sekarang harusnya sudah melakukan pembelian set-top box agar bisa menerima siaran televisi digital yang saat ini sebenarnya sudah disiarkan secara bersamaan atau istilah teknisnya simulcast. Jadi analognya hidup, digitalnya juga hidup, khususnya di kota-kota besar. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi saat ini kalau kita menonton televisi pakai antena ini antena biasa ya, antena UHF namanya. Kemudian lewat, kalau siarannya analog kita bisa terima. Kalau siarannya nanti sudah dirubah menjadi digital, maka semua televisi ini yang kalau tidak menerima atau memiliki alat bantu yang disebut dengan set-top box akan blank, akan hitam dia, tidak bisa menerima apa-apa, sehingga bisa dikatakan useless atau tidak berguna. Nah, oleh karena itu perlu alat bantu yang disebut dengan set-top box ini, sehingga dengan antena yang sama, dengan TV yang sama, dengan alat bantu set-top box, maka kita tetap bisa menerima siaran televisi dengan bantuan set-top box. Tentunya dengan kualitas yang lebih baik daripada ketika menerima siaran analog. Ada dua input-output yang perlu diperhatikan di TV-nya kita, yaitu ada yang disebut dengan kabel RCA atau kabel HDMI, khususnya untuk televisi-televisi yang lebih terbaru produknya. Nah, tapi kalau televisi kita sudah digital, tidak ada masalah, langsung bisa menerima siaran digital. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu bisa disosialisasikan juga dengan masyarakat di desa. Jadi kalau televisi kita biasa, maka ketika beli set-top box, di belakang televisi itu ada output yang disebut dengan RCA ataupun kabel HDMI. Kalau RCA itu biasanya ditandain dengan warna-warna kuning, merah, putih. Nah, ini dihubungkan ke set-top box, kemudian kabel antena yang tadinya langsung ke televisi itu dihubungkan ke set-top box yang kita beli. Jadi ini di kabel RCA-nya di sini, kemudian antenanya mungkin jack-nya ada di belakang, dan ketika sudah dihubungkan, kita hidupkan, powernya kita hidupkan, kemudian terlihat lewat remote-nya set-top box. Jadi nanti akan ada dua remote, yaitu remote TV untuk menyalakan televisinya, kemudian remote set-top box untuk mengatur siarannya atau mencari kanal siaran. Nah, pada layar nanti ketika begitu dihidupkan akan ada dua cara pencarian sinyal atau televisi. Nah, pakai yang DTV atau digital TV. Nanti pilih yang otomatis, muncul panduannya, di search saja sampai selesai, nanti semua kanal-kanal televisi digital itu akan tersimpan dengan baik dan kita bisa menontonnya dengan melalui remote set-top box dan memilih kanalnya melalui remote set-top box. Setelah proses pencarian secara otomatis itu dilakukan dengan melihat DTV. Jadi nanti proses
searchingnya atau proses pencarian itu ada dua, ATV itu untuk yang analog, kemudian ada yang DTV. Nah ini sekilas saja, jadi dasarnya tadi sudah disampaikan Pak Dirjen Pemdes, juga Pak Dirjen PPI, kemudian kriterianya juga sudah disampaikan. Jadi memang ada paling tidak ada 5 kriterianya. Pertama, rumah tangga miskin, yang saat ini kita baru ada datanya dari DTKS Kemensos. Nah inilah, nomor 1 inilah pertemuan kita atau webinar kita pagi ini untuk diupdate oleh teman-teman pemerintahan desa secara berjenjang, nanti disampaikan ke kita seperti flowchart atau alur pemutahiran data atau usulan data yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Kemudian memiliki pesawat televisi analog yang menonton lewat siaran terestrial, bukan lewat parabola atau berlangganan, dan lokasi rumahnya saat ini sudah di-cover oleh TV digital atau siaran TV digital. Dan yang berikutnya bersedia, ada juga yang mungkin tidak bersedia. Kemudian dalam satu rumah tangga itu hanya menerima 1 STB, manakala di rumah tangga tersebut memiliki 2 pesawat televisi. Nah, intinya jadi menindaklanjuti radiogram Kemendagri dan surat Pak Sekjen Kemendagri, kita ingin mendapatkan update dari data ini tadi, yang sementara ini kita dapatkan dari Kemensos oleh pemerintah daerah melalui pemerintahan desa secara berjenjang. Data usulan ini sebenarnya kita harapkan 30 Juni ini, karena deadline-nya 2 November, sudah dapat kita terima secara berjenjang yang disahkan atau ditetapkan oleh Bupati ataupun Wali Kota. Nah, jadi rumah tangga miskin yang akan diberi bantuan STB, STB-nya itu atau set-top box-nya itu berasal dari penyelenggara multiplexing, atau bahasa awamnya adalah televisi-televisi yang sering kita dengar. Jadi ada SCTV, Indosiar, Metro TV, RCTI, dan juga kekurangannya disediakan oleh pemerintah lewat Kominfo. Saat ini Kominfo sudah memiliki sekitar 1 juta STB, dan penyelenggara multiplexing atau TV-TV ini sudah berkomitmen untuk menyediakan 4,2 juta. Jadi saat ini ada STB ada sekitar 5,2 juta. Nah ini yang akan kita mutakhirkan, apakah 5,2 juta ini cukup sesuai dengan data yang akan disampaikan oleh teman-teman pemerintah desa secara berjenjang yang disahkan oleh Wali Kota atau Bupati. Nah ini prosesnya, STB itu nanti setelah ada datanya, kalau yang pemerintah itu akan menunjuk pihak ketiga yang tentunya berkoordinasi dengan pemerintahan desa ketika melaksanakan proses distribusi dan instalasinya. Dan ini proses validasi data dari rumah tangga miskin yang diusulkan oleh teman-teman dari pemerintahan desa. Nah, jadi Bapak Ibu, saya hanya menegaskan kembali Bapak Ibu dari pemerintahan desa bahwasanya yang ingin kita dapatkan dari webinar ini dan tindak lanjutnya nanti adalah bagaimana teman-teman dari pemerintahan desa itu memberikan kepada kita yang pertama data updating dari keluarga miskin yang memiliki pesawat TV analog dan saat ini menerima atau menikmati siaran televisi terestrial yang berada di wilayah desa yang saat ini juga menerima siaran TV digital, bukan daerah yang blank spot ya, karena kalau daerah blank spot kemungkinan sekalipun set-top box-nya kita bagikan ke masyarakat di sana, sekalipun masyarakatnya dalam kategori masuk ke rumah tangga miskin, tidak berguna bagi mereka karena tidak ada siaran yang bisa ditangkap karena siaran digitalnya tidak mencakup atau coverage-nya tidak mencakup desa atau daerah mereka saat ini.
Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana teman-teman desa juga bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat setempat bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kategori rumah tangga miskin untuk segera membeli set-top box untuk menikmati siaran televisi digital, sehingga pada 2 November nanti televisinya tidak hitam atau televisinya tidak tetap bisa menerima siaran televisi. Karena semakin cepat membeli semakin baik. Kalau pada akhirnya sebagaimana hukum ekonomi, ketika demand-nya banyak, mungkin nanti harga STB-nya jadi lebih mahal. Padahal saat ini STB itu berkisar sekitar 150.000 sampai 300.000 harganya, tergantung daripada kualitasnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika nanti pelaksanaan distribusi, setelah datanya kita terima, maka teman-teman pemerintahan desa kita harapkan bisa membantu, baik membantu penyelenggara multiplexing ataupun membantu pemerintah, dalam hal ini Kominfo, dalam proses distribusinya. Nah, ini hanya informasi saja. Jadi set-top box yang saat ini sebenarnya sudah ada 36 vendor dengan berbagai merek, ya. Merek ini yang bisa dibeli oleh masyarakat untuk menikmati siaran digital. Dan ini bisa dibeli lewat online maupun offline di toko-toko elektronik. Nah, ini kira-kira gambaran data, rekapitulasi data yang ingin kita dapatkan dari teman-teman pemerintah desa. Dan sebagai informasi, sejak webinar kemarin ya kita sudah menerima dua surat, satu dari Gubernur Kepri. Apakah ini dalam konteks ketika webinar kemarin ataukah bukan, tapi yang pasti menyampaikan data atau kebutuhan set-top box bagi rumah tangga miskin di wilayahnya. Satu dari Gubernur Kepulauan Riau dan satu lagi dari Bupati Batang. Namun sayangnya dia hanya menyampaikan agregat kebutuhan bahwa di daerah kami butuh sekian puluh ribu gitu loh, tanpa ada data yang disebut dengan BNBA, by name by address, sehingga agak susah bagi kita melakukan padanan apakah orang tersebut, baik namanya juga kita tidak punya, apalagi alamatnya. Jadi hanya agregat per, misalnya kalau Gubernur Kepri itu dia punya 7 kabupaten kota, 7 kabupaten kota. Nah, di setiap kabupaten kota itu dia sebut agregatnya. Kabupaten ini, misalnya Kota Batam butuhnya sekian puluh ribu, kabupaten lainnya butuh sekian ribu, tanpa data detail nama dan lain sebagainya. Nah, ini tidak kita harapkan Bapak Ibu pemerintahan desa, karena no meaning lah istilahnya, tidak ada artinya data itu kalau cuma agregat. Kita tidak bisa melaksanakan pelaksanaan distribusinya. Nah, ini hanya gambaran, paling tidak minimal data inilah yang perlu kita dapatkan dari teman-teman pemerintahan desa dengan membuatnya sesuai dengan kriteria yang disampaikan tadi. Akhirnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.